Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam program Nuansa Pagi, edisi Jumat 11 Oktober 2002 bersama saya Ines Sujono. Dan saya Iwan Malik. Kami akan menemani Anda dengan berbagai laporan aktual dari dalam dan luar negeri. Kita awali Nuansa Pagi dengan lintas laporan pilihan. Fungsionaris DPP PDI Perjuangan Kwek Kian Gi kecewa terhadap rekan-rekannya di DPP yang tidak berupaya mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah anggota PDIP di DPR. Kasus suap juga diduga terjadi di DPRD Kabupaten Asahan. 19 anggota DPRD Asahan diduga menerima suap berkaitan dengan usulan agar Kabupaten Asahan dipecah menjadi dua. Dua pria warga Afghanistan yang sedang melakukan praktek prostitusi di Hotel Ibis Sleepy hari Kamis diciduk aparat Ditjen Imigrasi. Sebuah tempat prostitusi berkedok panti pijat di Jalan Jayakarta, Jakarta Barat tadi malam digerebek. 17 pekerja seks komersil yang diamankan ternyata para remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Kini kita ikuti laporan pilihan dan selengkapnya akan disampaikan oleh Iwan Malik. Silakan Iwan. Terima kasih Ina. Fungsionaris DPP PDIP Perjuangan Kwek Kian Gi mengaku kecewa terhadap rekan-rekannya di DPP yang terkesan tidak berupaya mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah anggota PDIP di DPR. Kepada wartawan kemarin di Jakarta, Kwek juga menyatakan kecewa dengan sejumlah rekan di partainya yang sering berbicara bukan atas dasar keputusan partai resmi. Ketua DPP PDIP Roy Bebe Janis dan Wakil Sekjen Pramono Anung hari Selasa menegaskan DPP PDIP mendukung anggotanya yang merasa dicemarkan nama baiknya untuk menggugat balik mereka yang menuduh anggota PDIP terlibat kasus suap di DPR. Sebaliknya tidak secara nyata mendukung anggotanya yang ingin membongkar kasus memalukan tersebut. Kwek mempertanyakan apakah pernyataan Roy Bebe Janis dan Pramono Anung itu merupakan keputusan resmi partai yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PDIP atau pernyataan pribadi. Keputusan DPP itu ada nggak hitam di atas putihnya dan ditandatangani Ketua dan Sekjen? Karena anggota DPP sering itu bicara tanpa keputusan rapat resmi, sering itu. Sementara itu, 4 anggota fraksi PDIP dari Komisi 9 DPR kemarin dimintai klarifikasi seputar kasus dugaan suap dalam proses divestasi Bank Niaga. Salah seorang yang dimintai keterangan, Daniel Budi, mengaku heran dengan tim klarifikasi yang menempatkan Ketua Komisi 9 Max Muin dalam tim klarifikasi. Padahal Max Muin termasuk dalam daftar 11 anggota fraksi PDIP yang diduga menerima uang $1.000 dari BPPN. Tim klarifikasi dugaan kasus suap divestasi saham Bank Niaga yang dibentuk fraksi PDIP, Kamis di Jakarta memanggil 4 anggota Komisi 9 dari fraksi PDIP DPR untuk dimintai keterangan seputar pemberian uang sebesar $1.000 dari pihak BPPN kepada 11 anggota Komisi 9 yang berasal dari fraksi tersebut. Keempat anggota Komisi 9 dari fraksi PDIP DPR yang mengungkapkan adanya pemberian uang sebesar $1.000 dari pihak BPPN, yakni Meliono Suwondo, Angelina Patiasena, Daniel Budi Setiawan, dan Indira Sugondo. Tim klarifikasi PDIP DPR diketuai oleh Amin Aryoso dengan 3 anggota, yakni Sukono, Rusman Lumbantoruan, dan Ketua Komisi 9 Max Muin. Ya, kita akan ada klarifikasi yang si suap itu bagaimana, siapa dan berapa dan bagaimana kan harus tahu. Gitu. Sekali lagi dikatakan suap ini kan ada bargain tertentu, apa yang jadi bargainnya itu kan tertentu. Ya orang makan ya bisa katakan suap. Ya dah, sampai tak undang makan. Salah seorang anggota tim klarifikasi, Sukono, mengatakan Meliono Suwondo mengaku tidak pernah menyampaikan ke publik tentang adanya upaya penyuapan dari BPPN dalam proses divestasi saham Bank Niaga. Sedangkan anggota Komisi 9 lainnya, Daniel Budi Setiawan, usai dimintai keterangan oleh tim klarifikasi, tidak bersedia berkomentar secara rinci mengenai pertanyaan yang diajukan tim klarifikasi. Kami ditanya ide saya yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini. Dan saya katakan ya pimpinan fraksi, pimpinan partai tentu saja sudah tahu penyelesaian yang terbaik bagaimana, begitu saja. Kalau dari Anda sendiri? Ya, saya ya tunggu saja nanti kalau memang instansi yang terkait mengundang ya saya akan memberikan penjelasan. Kalau tidak ya hal ini cukup ditangani oleh fraksi. Terus
Daniel mengaku tidak mengerti mengapa fraksi PDIP DPR membentuk tim klarifikasi. Padahal DPP PDIP telah mengambil keputusan untuk menyerahkan kasus penyelesaian dugaan suap divestasi saham Bank Niaga kepada masing-masing anggota. Daniel juga tidak mengetahui alasan fraksi PDIP DPR menempatkan Ketua Komisi 9 Max Muin di tim klarifikasi. Padahal Max Muin termasuk dalam daftar 11 nama anggota fraksi PDIP yang diduga menerima uang $1.000 dari BPPN. Yogi Sadar Ahmad dan Rianto Wicaksono melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hamzahas mengaku belum dapat memastikan kemungkinan adanya anggota partainya di Komisi 9 yang terlibat kasus dugaan suap dalam proses divestasi Bank Niaga. Ditemui kemarin, Hamzah mengatakan hingga kini pimpinan fraksi P3 DPR belum melaporkan perkembangan kasus tersebut. Menurut Hamzah, meski ia yakin anggota partainya tidak terlibat dalam kasus tersebut, fraksi P3 tetap akan melakukan penyelidikan terhadap anggotanya di Komisi 9. Hamzah juga mengaku belum mengetahui apakah Presiden telah memerintahkan penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga terlibat kasus itu. Masih soal dugaan suap di DPR, Wakil Ketua DPR AM Fatwa membantah pengakuan anggota fraksi PDIP DPR Permadi SH tentang upaya suap senilai 20 miliar rupiah dalam kasus penyelidikan uang palsu. Tuduhan Permadi dinilai sebagai upaya menyeret PAN dalam kasus suap di DPR. Fatwa yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional mengatakan berdasarkan anjuran DPP PAN dirinya tidak akan menanggapi isu yang dilontarkan oleh Permadi. Meski merasa difitnah, Fatwa menganggap Permadi telah melakukan kelalaian yang harus dimaafkan. Fatwa mengakui bahwa dirinya pernah memimpin tim penyelidikan kertas uang ke PT Pura di Kudus, Jawa Tengah. Menurut Fatwa, DPR melakukan penyelidikan menyusul adanya kekurangan uang beredar berupa pecahan 5.000-an dan 1.000-an yang diduga karena gagal cetak di PT Peruri. Sedangkan PT Peruri memperoleh suplai kertas uang dari PT Pura. Sebelum mengadakan kunjungan ke PT Pura, Fatwa mengaku telah mempertemukan anggota tim dari DPR dengan salah seorang komisaris anak perusahaan PT Pura. Sementara itu, kasus suap juga diduga terjadi di DPRD Kabupaten Asahan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan menyerahkan uang yang dikatakan sebagai hasil suap. Ia mengungkapkan ada 19 anggota DPRD Asahan yang menerima suap berkaitan dengan usulan agar Kabupaten Asahan dipecah menjadi 2. Aksi unjuk rasa ribuan warga masyarakat ini dilakukan hari Senin lalu di gedung DPRD Asahan, Sumatera Utara. Mereka memprotes rencana DPRD membahas kemungkinan dipecahnya Kabupaten Asahan menjadi 2, menjadi Kabupaten Asahan dan Batubara. Dalam Perda nomor 6 2001 dan keputusan DPRD nomor 5 tahun 2001 ditetapkan bahwa sampai tahun 2005 tidak akan ada pemekaran Kabupaten Asahan. Para pengunjuk rasa menolak rencana DPRD merubah peraturan hukum tersebut. Menyusul aksi unjuk rasa hari Selasa 8 Oktober, anggota DPRD dari fraksi PDIP, Iwan Manurung, menyerahkan uang 8 juta rupiah kepada Polres Asahan. Uang ini dikatakan sebagai upaya penyuapan sekelompok orang kepada DPRD agar menyetujui pemekaran Kabupaten Asahan menjadi 2. Menurut Ikhwan, ada 19 anggota dan 45 anggota DPRD Asahan yang telah menerima suap berkaitan dengan masalah ini. Ikhwan mengatakan ia tidak bisa menerima suap karena itu uang diserahkan ke polisi agar dilakukan pengusutan. Dan kemudian dia bertekad untuk melaporkan langsung kepada kepolisian. Karena beliau juga sadar bahwa ini tindakan melawan hukum. Nah, oleh karena itu pada hari ini saksi pelapor juga. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Pegangan saya hanya buku KUHP, itu dasar hukum saya. Di situ ada penyuapan, ada, kita proses. Jadi penyerahan ini, ya, ini merupakan bukti dan juga nanti saya periksa sebagai saksi korban bahwa itu memang terjadi. Ini adalah sangat mendukung, sangat memudahkan kita untuk memproses permasalahan ini. Menurut Ikhwan, suap yang dijanjikan kepada anggota DPRD sebanyak 20 juta rupiah per orang. Masing-masing telah menerima uang panjer dengan jumlah bervariasi antara 8 hingga 10 juta rupiah. Koresponden RCTI Syaiful Anwar melaporkan.
Panglima GAM wilayah Merehomdaya Abu Arafah alias Ibrahim Kamis subuh kemarin tewas tertembak aparat Brimob. Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Pemulihan Keamanan Komisaris Polisi Taufik mengatakan Abu Arafah digerebek di rumahnya di Desa Tepin Asan, Kecamatan Setiabakti, Lagen, Aceh Barat, sekitar 130 km sebelah barat kota Banda Aceh. Panglima GAM Merehomdaya itu terkena tembakan di bagian paha. Dalam evakuasi ke jalan raya, Abu Arafah tewas akibat kehabisan darah. Istri Abu Arafah bernama Afriani kini diperiksa di Mapolres Aceh Barat. Dari korban disita sepucuk pistol FN putih dengan 2 magazin berisi 47 peluru, sebuah HP satelit, charger baterai tenaga surya, serta sejumlah dokumen GAM. Komandan Operasi Tiro GAM, Tengku Amri membenarkan sekaligus menyesali penembakan yang menurutnya tanpa perlawanan itu. Rencana pengambil alihan pabrik PT Doson yang diduduki ribuan pekerjanya oleh polisi Kamis malam tidak terbukti. Pagi ini rencananya Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan keputusannya tentang tuntutan pesangon hampir 7.000 karyawan PT Doson yang telah di PHK sepihak. Hampir 1.500 ex-pekerja PT Doson yang di PHK sepihak Kamis malam berjaga-jaga di pabrik PT Doson di Tangerang. Aksi ini mereka lakukan setelah mendengar kabar bahwa hari Kamis pihak kepolisian akan mengambil alih aksi pendudukan pabrik oleh ex-karyawan tersebut. Namun hingga tengah malam rencana itu tidak terbukti. Hampir 14 hari ribuan ex-karyawan PT Doson menduduki pabrik PT Doson di Tangerang. Salah seorang korban PHK bernama Ujang Kamis petang meninggal dunia dalam usia 38 tahun karena kelelahan. Siang dan malam almarhum berjaga-jaga di pabrik demi menuntut haknya. Aksi pendudukan pabrik ini dilakukan setelah P4P menolak tuntutan mereka akan pesangon sebesar 2 kali penetapan Menteri Tenaga Kerja PMTK nomor 150 tahun 2000. P4P hanya mengabulkan 1 kali PMTK. Namun melalui hak vetonya Menaker Trans Yakob Nuwaweah menolak putusan P4P tersebut. Hari Jumat 11 Oktober 2002 ini, Menaker Trans akan mengeluarkan keputusan final berkaitan tuntutan ex-karyawan PT Doson tersebut. Dan mudah-mudahan veto tentunya akan lebih baik dari putusan P4 yang dianggap bermasalah. Jika tidak? Ya kalau tidak buat apa Pak Menteri membuat veto ya. Jadi veto itu biasanya minimal 2 PMTK. Karena Pak Menteri sudah menjanjikan ke kita waktu itu bahwa paling tidak minimal 2 PMTK. Nah, gitu tiap malam di sini kadang-kadang nggak bisa tidur, jagain keliling ke belakang, keliling ke depan gitu. PT Doson, perusahaan yang memproduksi perlengkapan olahraga merek Nike ini mengeluarkan keputusan PHK sepihak hampir 7.000 karyawannya Agustus lalu dengan pesangon 1 kali PMTK. PHK ini dilakukan setelah Nike Internasional di Amerika Serikat memutus kontrak order dengan PT Doson. Eli Husin dan Gunawan melaporkan. Nuansa pagi akan kembali dengan sejumlah informasi penting dari berbagai daerah di tanah air. Ya, di antaranya informasi hukum dan kriminal. Tetaplah bersama kami. Berikut kita ikuti informasi dari sejumlah daerah di tanah air serta laporan di bidang hukum dan kriminal. Yang pertama disampaikan oleh Ina. Silakan Ina. Terima kasih Iwan. 2 pria warga Afghanistan yang sedang melakukan praktek prostitusi di Hotel Ibis Sleepy hari Kamis diciduk aparat Ditjen Imigrasi. Sebelumnya 5 wanita pekerja seks komersil asal Uzbekistan juga ditangkap. Menyusul penangkapan 5 wanita pekerja seks komersil asal Uzbekistan Selasa lalu, Ditjen Imigrasi kembali menangkap 2 pria WNA dari Afghanistan yang sedang melakukan praktek prostitusi Kamis di Hotel Ibis Sleepy. Kedua warga negara asing tersebut berinisial MH, pemegang kartu IOM, dan MT, pemegang kartu identitas UNHCR. MH yang berusia 26 tahun mengaku baru 1 tahun tinggal di Indonesia. Bisa ceritain nggak tadi kejadiannya sampai bisa di sini? Ya karena kita yang nggak punya paspor, polisi datang nanya ini paspor di mana, kenapa yang nggak punya? Kita karena yang nggak punya, hanya punya kartu IM Immigration, jadi udah datang di sini. Nanti mau interview kenapa yang nggak punya paspor.
Kepala Humas Ditjen Imigrasi Ade Dahlan menuturkan rencana penangkapan mereka telah disusun sejak jauh hari berkaitan dengan adanya keluhan dan laporan dari masyarakat. Dan ternyata memang benar, ketika kita masuk ke sana mereka sedang melakukan sesuatu dengan perempuan Indonesia yang mereka dipanggil gitu ya, dengan dibayar satu orang itu katanya per 2 jam menurut pengakuan dia. Setiap 2 jam mereka itu dibayar sekitar $100 si laki-laki. Menurut Ade, Ditjen Imigrasi akan mengkarantina dan meminta pengawasan yang ketat dari pihak IOM dan UNHCR terhadap 2 WNA Afghanistan yang berstatus pengungsi dan masih dalam pengawasan. Sementara Ditjen Imigrasi juga baru menerima 5 WNA berkebangsaan Uzbekistan dari Polda Metro Jaya yang ditangkap di Hotel Mahakam, Jakarta Selatan. Para WNA ini telah melanggar pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92 tentang keimigrasian. Ditjen Imigrasi akan memeriksa 5 wanita Uzbekistan ini selama 3 hari dan akan dideportasi serta dimasukkan ke dalam daftar cekal. Olah Sudrajat dan Sapri Munardi melaporkan. Polsek Metro Taman Sari tadi malam menggerebek sebuah tempat prostitusi berkedok panti pijat Mutiara di Jalan Jayakarta, Jakarta Barat. 17 pekerja seks komersil yang diamankan polisi ternyata para remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Ren, remaja berusia 18 tahun asal Subang ini, Kamis malam ditangkap bersama 16 temannya di sebuah panti pijat bernama Mutiara. Sejak berusia 13 tahun 5 tahun lalu, Ren mengaku telah melayani ratusan pria hidung belang. Penghasilannya 1 bulan berapa? 4 juta. Tugasnya apa aja tuh? Tugasnya di situ melayani tamu. Nah, itu hitungannya per jam berapa? Setiap 1 jamnya 150. Nah, Rena dapat berapa? 50. Sisanya buat? Oh, penting Rena bersih dapat 50.000. Nah, 1 hari bisa melayani berapa tamu? 5 tamu. Nah, sebelum tertangkap Rena sudah melayani berapa tamu? Sementara Dek, remaja putri asal Indramayu ini mengaku baru 1 bulan menjalani profesinya sebagai wanita tunasusila. Umur kamu berapa sih? 17. Sebelum di situ udah pernah tempat lain? Baru ini aja. 17 wanita tunasusila yang diamankan dari panti pijat Mutiara ini ternyata masih remaja usia 15 hingga 19 tahun. Dia mengaku seluruh teman-temannya yang bekerja di panti pijat tersebut masih remaja. Selain 17 remaja wanita tunasusila tersebut, Polsek Metro Taman Sari juga mengamankan pemilik panti Denny dan 10 pelanggan panti pijat tersebut. Ironis, sebagian besar dari mereka juga masih remaja. Penggerebekan praktek prostitusi ini dilakukan Polsek Taman Sari melalui operasi rutin. Selama bulan Oktober, tak kurang 3 tempat prostitusi telah diamankan. Eli Husin dan Gunawan melaporkan. Persidangan terdakwa Ang Kim Sui, warga negara Belanda, pemilik pabrik pil ekstasi terbesar di Asia Tenggara, Kamis kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Jaksa penuntut umum menolak seluruh keberatan kuasa hukum tersangka karena dianggap telah memasuki ruang lingkup materi perkara. Sidang dengan terdakwa Ang Kim So alias Tommy Wijaya, warga negara Belanda, pemilik pabrik dan pembuat pil ekstasi terbesar di Indonesia di Jalan Imam Bonjol 17A Tangerang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Rabu pagi dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi atau keberatan kuasa hukum. Dalam tanggapannya, jaksa penuntut umum Roskanedi menolak eksepsi kuasa hukum karena isi eksepsi bukan merupakan objek eksepsi seperti yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu isi eksepsi hanya menyangkut kelengkapan berkas perkara. Itu menyangkut masalah materi perkara, bukan masalah dakwaan. Seharusnya yang dieksepsi oleh penasihat hukum adalah masalah dakwaan, bukan materi perkara. Jadi berbeda itu, dakwaan sama materi perkara berbeda. Kuasa hukum terdakwa Sahrijal Damanik tetap menilai bahwa berkas dakwaan tidak cukup memiliki bukti untuk menjadikan Ang Kim So sebagai terdakwa. Kami beranggapan bahwa dakwaan jaksa obskur libel itu kabur, tidak cermat dan tidak jelas.
Kalau jaksa punya pandangan bahwa keberatan kami telah memasuki materi perkara, ya buat kami itu hak jaksa. Nanti yang memutuskan kan majelis hakim. Dan itu wajar? Wajar, ya masing-masing punya pandangan berbeda dalam suatu persidangan ini. Persidangan diwarnai dengan aksi demonstrasi Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat Provinsi Banten yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman mati. Granat juga menilai terdakwa adalah bagian dari jaringan narkotika internasional. Sidang akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda putusan sela Majelis Hakim. Tim Liputan RCTI melaporkan. Tim Reserse Poltabes Yogyakarta Rabu malam menangkap 2 mahasiswa bandar ganja dan menyita 30 kg lebih ganja kering. Sedang di Mataram, Lombok, polisi menangkap 3 tersangka pengedar ganja kemarin saat menjual ganja di Kecamatan Gunung Sari. Dari tangan tersangka, polisi menyita setengah kilogram ganja kering. Kedua tersangka dari Jogja adalah MS dan FS. Keduanya mengaku sebagai mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Kedua tersangka ini masing-masing ditangkap di Jalan Solo dan di tempat kos tersangka di Dusun Ngepreh, Kasian, Bantul. MS dan FS mengaku mendapat ganja dari temannya bernama Badak asal Aceh. Namun mereka mengaku tidak mengetahui alamatnya secara pasti. Kapoltabes Jogja Ajun Komisaris Besar Sabar Raharjo menyatakan kedua tersangka adalah bandar besar di kalangan mahasiswa dan pelajar di Jogja. Sementara dari Lombok, Kapolres Lombok Barat Ajun Komisaris Besar Dani Wiswawardana menyatakan aparatnya kemarin telah menangkap Yasir dan Ahmad yang akan menjual setengah kilogram ganja kering. Ganja ini akan dijual kepada tersangka Alan. Tersangka Yasir mengaku telah menjalani bisnis sejak setahun terakhir ini. Ganja ini akan dijual di kawasan wisata Senggigi dan Gili Trawangan. 3 bungkus ganja kering seberat setengah kilogram dibeli seharga 1,4 juta rupiah. Dani Wisma menyatakan aparat Polres Lombok Barat dalam sebulan terakhir telah mengungkap 28 kasus narkoba yang melibatkan 33 tersangka. Dari 28 kasus ini, polisi menyita sedikitnya 833 gram ganja kering, 8 gram sabu-sabu, 2 gram putau, dan uang tunai Rp200.000. Koresponden Sigit Purwita dan Samiarto melaporkan. Ratusan pengungsi Aceh dari Forum Pengungsi Asal Aceh atau FPAA Kamis kemarin menuntut janji pemerintah yang akan membayar uang terminasi sebesar Rp8.750.000. Unjuk rasa yang kedua kalinya selama 2 bulan terakhir ini. Uang terminasi sebagai uang pengganti pelepasan status sebagai pengungsi Aceh ini dijanjikan Menteri Sosial Bahtiar Hamsah di Jakarta Agustus lalu. Ketika itu direncanakan uang ini akan dibayar bulan Oktober, namun hingga kini pembayarannya belum jelas. Asisten Hukum dan Sosial Gubernur Sumatera Utara Sofyan Nasution dan Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Sylvester Lase menyatakan keterlambatan pembayaran uang terminasi karena pendataan pengungsi belum rampung. Apalagi kini ada 2 kelompok yang mengajukan nama-nama pengungsi, yakni FPAA dan Panitia Aspirasi Pengungsi Aceh. Masing-masing mengajukan jumlah pengungsi 11.000 kepala keluarga. Kasus korupsi di perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bandung semakin terungkap. Direktur PDAM Kota Bandung, Soni Tioso, Kamis kemarin diperiksa Satuan Reserse Poltabes Bandung. Ia diduga tersangkut korupsi pada proyek relokasi jaringan air bersih dan kotor. Pemeriksaan di Rut PDAM Kota Bandung ini setelah Kepala Bagian Pengelolaan Air Bersih PDAM Kota Bandung, Pian Sopian, yang juga sebagai pimpinan proyek relokasi ditahan polisi. Menurut Kapolwil Tabes Bandung, Komisaris Besar Hendra Sukmana, proyek ini berasal dari Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Pemindahan jaringan pipa milik PDAM ini akibat terkena proyek pembangunan Jalan Layang Pastur Surapati atau Paspati. Nilai proyek sebesar 4,3 miliar yang digunakan untuk pengadaan pipa baru berikut pengerjaannya. Menurut Kapolwil Tabes Bandung, proyek ini ternyata tidak dikerjakan PDAM. Bahkan pipa yang digunakan juga pipa lama milik PDAM. Selain itu, pengadaan barang juga tidak lewat tender. Bahwa pekerjaan ini tidak diperkenankan untuk diberikan kepada pihak ketiga. Artinya relokasi jaringan air bersih maupun air kotor ini harus dikerjakan oleh PDAM. Namun pada kenyataannya PDAM ini juga memberikan pekerjaan di bawah tangan melalui Pimpro
kepada beberapa perusahaan yang sebetulnya inilah yang menjadikan perbuatan melawan hukumnya. Ya. Dan total kerugian negara dari penyidikan Polri ini kan unit. Kasus ini melibatkan 4 perusahaan kontraktor pengadaan barang, yakni PT Key Pipe Industries, PT Wapin, dan PT Dusaspun. Sedangkan untuk pengerjaan, PDAM menunjuk CP Yasuka yang membagi proyek atas nama Syamsuddin dan Wahyu Wono. Namun mereka diwajibkan menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan proyek. PT Ki mengembalikan 6% dari nilai proyek yang dikerjakan sebesar 1,6 miliar rupiah, PT Wapin 12 juta rupiah, PT Duspin 203 juta rupiah, dari Syamsuddin dan Wahyu Wono masing-masing 20% dari 900 juta lebih. Namun Pimprov Yan Sopian mengakui baru mengantungi uang sebesar 32 juta rupiah yang berasal dari PT Ki 10 juta, Wapin 12 juta, dan PT Dusaspun 10 juta rupiah. Menurut Hendra Sukmana, proyek relokasi pipa itu sendiri hampir tuntas karena 80% sudah dikerjakan. Sementara dana dari Kim Praswil sendiri sudah dicairkan 50% dari nilai total 4,3 miliar rupiah. Dari Bandung, Ilmi Hatta dan Asep Burhan melaporkan. Sejumlah organisasi kewartawanan di Makassar, Sulawesi Selatan memprotes keras pemukulan terhadap reporter berita TVRI Makassar oleh massa pendukung calon wakil gubernur Sulawesi Selatan. Pemukulan terhadap reporter TVRI Wahyudin Abu Bakar terjadi hari Rabu malam pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau 2 jam setelah penayangan berita daerah TVRI Makassar. 2 truk massa yang diduga sebagai pendukung salah seorang calon wakil gubernur mendatangi kantor redaksi TVRI Makassar. Mereka mempertanyakan mengapa berita pendaftaran calon wakil gubernur Syahrul Yassin Limpo tidak ditayangkan. Sementara 2 calon lainnya Nurdin Halid dan Aksa Mahmud yang mendaftar dan diliput pada hari yang sama sudah ditayangkan. Abu Bakar menjelaskan bahwa yang meliput pendaftaran calon Wagub Yassin Limpo bukan dirinya, namun massa marah dan memukul Abu Bakar. Syahrul Yassin Limpo yang mencalonkan Wagub mengatakan ulas kelompok orang yang mengaku sebagai pendukungnya harus diselesaikan secara hukum. Petugas Kesatuan Polisi Pengamanan Pelabuhan KP3 Polsek Benoa Bali menyita 7 kontainer berisi pakaian bekas yang diduga hasil selundupan. Ketujuh kontainer dibawa tersangka Ponikun dari Medan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ketika diperiksa di KP3 Benoa, tersangka Ponikun tidak dapat menunjukkan dokumen pengiriman. Menurut Ponikun, pakaian bekas ini dibeli dari tukang loak di Medan, namun petugas meragukannya karena jumlah pakaian cukup besar. Kapoltabes Denpasar Komisaris Besar Polisi Komang Udayana mengungkapkan pakaian bekas ini diduga barang impor dari luar negeri. Dari beberapa merek yang diperiksa, pakaian bekas tersebut diperkirakan berasal dari Korea. Pemirsa, berikut kami sampaikan topik-topik pilihan media cetak nasional yang terbit hari ini, Jumat 11 Oktober 2002. Kita awali dengan Harian Media Indonesia. DPP PAN menilai tuduhan Perma di bawah AM Fatwa berupaya melakukan penyuapan adalah taktik untuk menyeret PAN dalam kasus yang menimpa anggota PDIP di Komisi 9 DPR. Pemerintah siap menerapkan kebijakan ceiling tarif atau tarif batas jasa pelabuhan dan individual port tarif untuk mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia memasuki era kompetisi penuh. Demikian salah satu laporan utama Harian Bisnis Indonesia yang terbit hari ini. Harian Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta melaporkan lomba lari nasional ekowisata Borobudur 10 km yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober mendatang menyediakan hadiah 200 juta rupiah bagi yang berhasil memecahkan rekor nasional di kelas itu. Harian Medan Bisnis yang terbit di Medan menulis, warga Medan secara tidak sadar sudah mengkonsumsi air minum yang mengandung limbah kategori bahan berbahaya beracun atau B3. Bahan tersebut diyakini menjadi penyebab berbagai penyakit berbahaya. Majalah Sepak Bola Sportif mengulas tentang pertandingan pra Piala Eropa yang nampaknya akan membuat kesebelasan Belanda bersinar lagi. Selain pelatih baru, materi pemain pun muncul nama-nama baru seperti Clarence Seedorf, Edgar Davids, dan Patrick Kluivert. Tabloid olahraga bola memberitakan pertemuan antara kesebelasan Spanyol dan Irlandia Utara selalu diwarnai pesta gol. Hal itu nampak dalam pertemuan terakhir mereka. Namun apa yang akan terjadi pada pertemuan mereka dalam lanjutan babak penyisihan pra Piala Eropa Sabtu mendatang?
Sedangkan tabloid Go melaporkan meski pemain pilar tengah kesebelasan Spanyol cedera, namun kesebelasan Matador siaga total saat menghadapi kesebelasan Irlandia Utara Sabtu mendatang. Nuansa Pagi akan kembali dengan sejumlah laporan ekonomi dan bisnis. Apri Vita Wulansari akan menemani Anda. Tetaplah bersama kami. Kini kita simak sejumlah informasi dan peristiwa ekonomi dan bisnis yang akan disampaikan oleh Vita tentunya. Selamat pagi Vita, Selamat pagi, cerah sekali iya. ini. Dengan apa nih, orange? Dengan orange sekali. Ya, Vita, berita-berita ekonomi apa yang akan disampaikan pagi ini? Iya, mengenai investor asing yang masih kurang di Indonesia ya. Jadi pemerintah Indonesia diharapkan untuk dapat menarik investor asing kembali. Silakan Vita. Terima kasih. Citra negatif Indonesia di mata dunia internasional diakui masih jadi kendala daya tarik investasi asing khususnya dari Eropa. Upaya pendekatan proaktif melalui sejumlah forum bisnis diharapkan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan para pengusaha berinvestasi di Indonesia. Ketua Dewan Pemulihan Ekonomi Nasional (DPEN) Sofyan Manandi di Jakarta hari Kamis mengakui masih banyak pengusaha asal Eropa yang tidak berminat melakukan investasi di Indonesia, di Batam sekalipun. Menurut Sofyan, hal ini tidak lepas dari citra buruk Indonesia di mata internasional, terutama berkaitan dengan isu keamanan dan stabilitas politik. Kendati pesimistis, Sofyan berharap berbagai pendekatan melalui forum bisnis yang bisa mempertemukan para pengusaha asing dengan otoritas perekonomian di Indonesia bisa secara bertahap mampu menumbuhkan kepercayaan para investor asing. Kalau kita minta dia investment langsung dari negara-negara Eropa ini, kok saya masih pesimis ya. Tapi apapun kita mesti coba lah. Kita nggak tahu, siapa tahu mereka bisa pakai kita kan, daripada mereka sama sekali nggak tahu dan melihat kita ini semua jelek aja. Sementara itu, berbagai upaya promosi investasi di Indonesia selama ini terus dilakukan, diantaranya oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam. Salah satunya melalui forum bisnis. Kepala Otorita Batam, Ismet Abdullah menyatakan, forum bisnis yang juga diikuti para pengusaha nasional tersebut membahas berbagai agenda penting, terutama rencana pemberlakuan kawasan perdagangan bebas atau free trade area di Batam. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia melalui Batam. Sebab kalau tidak, betul-betul merosot terus kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Inilah yang kita upayakan, kita tunjukkan bagaimana apa yang sudah dicapai di Batam. Data Otorita Batam menunjukkan, investor asing yang telah menanamkan modalnya di Batam pada periode Januari hingga Agustus tahun 2002 mencapai 60 proyek dengan nilai investasi lebih dari 1,6 triliun rupiah. Investasi tersebut mencakup antara lain di bidang elektronik, perkapalan, pengepresan logam untuk suku cadang, pengolahan sampah dan limbah cair, perhotelan dan pariwisata, industri alat berat, serta industri jasa. Endi Saputra dan Anton Gawi melaporkan. Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia (APIKCI) meminta pemerintah segera merealisasikan pengenaan biaya ekspor bagi produksi biji kakao kering. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pengadaan biji kakao dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji kakao terbesar di dunia dengan menghasilkan sekitar 400 hingga 450 ribu ton biji kakao kering setiap tahunnya. Namun dari 80% produk tersebut atau sekitar 330 ribu ton selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Akibatnya kebutuhan dalam negeri yang mencapai 200 ribu ton setiap tahunnya tidak terpenuhi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia, Sony Satari mengatakan tingginya angka ekspor disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 10% bagi produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga pengumpul biji kakao lebih banyak yang mengekspor komoditinya karena tidak dikenai pajak. Sony yang ditemui Kamis siang di Jakarta juga mengatakan kondisi ini berdampak pada industri biji kakao kering dan coklat. Dari kurang lebih 13 grinders yang pada saat dulu aktif di Indonesia itu kurang lebih
Yang sekarang masih hidup adalah hanya beberapa, mungkin 4 atau 5. Boleh kita lihat bahwa yang lainnya adalah kalau dapat bahan baku mereka kerja, kalau enggak mereka tidur gitu. Ini mengakibatkan dampak kepada tenaga kerja yang ada. Katakanlah mungkin pabrik yang kecil ya, itu memerlukan tenaga kerja kurang lebih sekitar 150 orang. Selain pengenaan PPN, industri coklat juga menghadapi kendala dalam pengadaan bahan baku gula. Saat ini produksi coklat yang membutuhkan 60% gula dalam setiap pengolahan sangat tergantung gula impor karena kualitas gula lokal belum memenuhi persyaratan dari segi warna. Ina Sujono dan Jati Pamungkas melaporkan. Sebanyak 5 wajib pajak resmi dikenakan status cekal. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan kelima wajib pajak tersebut menunggak 133,6 miliar rupiah. Kepada pers hari Kamis di Jakarta, Kasubdit Pengawasan Pajak Jangkung Sujarwadi mengatakan dari kelima penunggak pajak, 3 diantaranya warga negara asing. Masing-masing adalah BMS warga negara Kanada, G warga negara Amerika Serikat, MMG warga negara Inggris, serta 2 orang warga negara Indonesia yakni ASR dan HK. Sesuai dengan kewenangan Dirjen Pajak, status cekal ditetapkan apabila tidak ada itikat baik dari wajib pajak untuk menyelesaikan beban pajak. Maka negara dapat melakukan pencekalan terhadap WNI maupun WNA. Dengan syarat utang pajak ditetapkan serendah-rendahnya 100 juta rupiah. Ini berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk Mr. BMS ini dari KPP Badura, KPP Badan dan Orang Asing. Ya, justru ini sudah ada upaya-upaya meninggalkan Jakarta menuju Denpasar, menuju Rio dan sebagainya, tapi alhamdulillah bisa dicegah oleh imigrasi. Dari perkembangan tunggakan pajak periode bulan Januari hingga Agustus 2002, tunggakan akhir pajak mencapai 19,5 triliun rupiah, namun 5,5 triliun rupiah berasal dari tunggakan PMA dan badan orang asing. Selain itu dari 15,1 juta dolar Amerika, 14,6 juta diantaranya berasal dari PMA dan badan orang asing. Pajak bagi WNA ditetapkan, bagi WNA yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri dan dikenakan 20% dari produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dikategorikan sebagai wajib pajak dalam negeri dan diberlakukan tarif pajak progresif. Namun penetapan status cekal bagi wajib pajak dapat dicabut apabila wajib pajak dapat melunasi beban utang pajak. Karena status cekal ditetapkan akibat wajib pajak melalaikan penagihan persuasif. Apabila penagihan persuasif ini tidak terlaksana dengan baik, maksudnya bahwa si pembayar pajak dengan himbauan, dengan undangan, dengan penjelasan ini belum juga melunasi tunggakan pajaknya, maka dilakukan penagihan secara aktif atau hard collection, yaitu dengan surat teguran ini dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo. Selama kegiatan penagihan pajak hingga triwulan 2 tahun 2002, Ditjen Pajak telah mengeluarkan 27.678 lembar surat paksa, serta 2.299 lembar surat perintah melaksanakan penyitaan. Sumiadani dan Ibnu Batutah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta mendirikan sebuah pabrik rokok kretek. Pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan mengangkat derajat ekonomi pekerja perempuan. Pabrik rokok kretek yang didirikan pemerintah Kabupaten Bantul ini menempati bekas gelanggang olahraga Dwi Windu. Pabrik rokok kretek ini per minggu mampu menghasilkan sekitar 10 juta batang rokok kretek. Pabrik rokok kretek ini berdiri dengan semangat mengangkat petani tembakau. Pada saat musim panen seperti sekarang ini, harga tembakau di Kabupaten Bantul turun hingga Rp30.000 per kilogram. Padahal untuk menghasilkan tembakau bagus, petani harus mengeluarkan biaya 6 juta per hektar untuk membeli bibit, pupuk, dan obat-obatan. Sementara hasil panen tembakau hanya sekitar 500 kg atau senilai 1,5 juta rupiah.
Pendirian pabrik rokok kretek ini juga untuk mengangkat kaum wanita yang berada di garis prasejahtera 1 dan 2. Pabrik rokok kretek ini mampu menampung sekitar 1.500 karyawati. Sejak Senin lalu, para karyawati ini mulai dilatih, namun mereka telah dibayar antara 5 hingga 9.000 per hari. Pada masa produksi, mereka akan diberi upah minimal sesuai upah minimum regional, yaitu Rp350.000 per bulan. Para pekerja mengaku senang dengan adanya pabrik rokok kretek ini. Ya, senang karena bisa bekerja gitu. Pabrik rokok kretek ini ternyata juga menumbuhkan perekonomian di sekitar pabrik. Kini di sekitar pabrik sudah berdiri warung-warung makan. Ya, senang sekali. Iya, bisa apa aja? Ya, ini cuman bikin ini dodolan. Iya. Sudah laku ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya sudah habis. Pabrik rokok kretek ini bekerja sama dengan pemerintah Yogyakarta dan perusahaan rokok kretek dari Surabaya dengan pola kerjasama bersifat kemitraan. Pemerintah Bantul dan Jogja menyediakan lahan dan tenaga kerja, sedang pabrik rokok asal Surabaya menyediakan tembakau dan kertas serta memasarkan hasil produksi rokok. Namun pada musim tanam nanti, perusahaan rokok dari Surabaya ini juga akan mencoba menanam tembakau dengan pola binaan. BAT itu akan nanam kira-kira 150 hektar percobaan untuk tembakau virgin. Terus sampurna 50 hektar, di mana di masing-masing kabupaten menyediakan lahan yang cukup luas. Karena tiap hektar itu bisa bekerja kira-kira 50 orang. Sampai dari awal produk sampai finish produk ya, sampai dikeringkan dan sebagainya. Jadi itu menampung. Dijadwalkan pabrik rokok kretek di Bantul ini akan diresmikan tanggal 27 Oktober. Pada saat itu peresmian pabrik rokok ini rencananya akan dikunjungi 300 delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam CGI. Demikian Sigit Purwita melaporkan dari Jogja. Sesaat lagi rekan Iwan Malik dan Ine Sujono akan kembali hadir dengan informasi aktual dari mancanegara. Pastikan Anda tetap bersama kami. Problem sehari-hari di sekitar kita. Seputar rumah tangga. Tergantung apa? Dalam operasi preman itu lalu ya cenderung untuk kemana-mana gitu ya. Bapak-bapak ibu-ibu jangan lupa ya mampir ke rumah kita ya. Iya, di RCTI dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Oke, selamat datang pagi. Anda kembali bersama kami di Nuansa Pagi. Kini kita masuki segmen mancanegara yang pertama akan disampaikan oleh Ina. Silakan Ina. Terima kasih. Presiden Irak Saddam Hussein mengulang kembali pernyataannya bahwa Irak telah mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan hal tersebut secara timbal balik membuat Dewan Keamanan PBB mempunyai kewajiban terhadap Irak. Hal itu diungkapkan Saddam Hussein dalam membahas hubungan antara Irak dengan PBB dengan Direktur Televisi Al Jazeera dan penyiar Faisal Al-Qasim hari Rabu. Presiden Saddam Hussein juga membahas masa depan Irak di bawah ancaman Amerika Serikat dan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan itu, serta dampak penambahan personel militer Amerika Serikat terhadap stabilitas dan keamanan Arab. Saddam juga mengutarakan dalih di balik ancaman Amerika Serikat untuk menggunakan aksi kekerasan terhadap Irak dan negara lain yang berniat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menteri Pertahanan Kuwait hari Rabu menjenguk personel Angkatan Laut Amerika Serikat yang terluka akibat penembakan oleh warga Kuwait. Seorang marinir Amerika yang tewas ialah Kopral Antonio Slade, 20 tahun asal Florida. Pemerintah Kuwait telah menahan 50 orang yang dituduh membantu aksi pembunuhan dan menganggap insiden itu sebagai serangan teroris. Menurut salah seorang pejabat Kementerian Pertahanan Amerika, warga Kuwait itu diidentifikasi telah berlatih di kamp di Afghanistan milik jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Di lain pihak, Abdullah Kandari, kakak penyerang Anas Kandari, menyatakan perbuatan adiknya dipicu kegemaran atas agresi
aksi pembunuhan Muslim Palestina oleh pihak Israel. Anas Kandari dan Jasim Al-Hajri yang kemudian ditembak mati dimakamkan sebagai syuhada. Amerika Serikat menempatkan sekitar 10.000 personel, Inggris 450 personel militernya di Kuwait, berikut 8 pesawat perang Tornado. Partai oposisi utama Korea Selatan menuduh Presiden Kim Dae-jung menyalurkan dana dalam jumlah besar kepada Korea Utara untuk mencari popularitas. Kehebohan merebak di Dewan Nasional Korea Selatan ketika Ketua Partai Agung Nasional Soo Cheong-won mengungkapkan penyaluran dana sebesar 400 juta dolar Amerika kepada pihak utara sebagai imbalan KTT Korea yang bersejarah bulan Juni 2000 lalu. Soo juga mengungkapkan KTT itu sempat tertunda sehari dari 12 sampai 13 Juni 2002 hanya karena pihak utara tidak menerima dana tepat waktu. Namun hal tersebut dibantah oleh Park Ji-won, penasihat presiden. Menurutnya pemerintah tidak membayar sepeser pun kepada pihak Korea Utara di Cina tanggal 7 April 2000. Park bertemu dengan petinggi Korea Utara di Beijing guna menyelesaikan kesepakatan untuk menyelenggarakan KTT Korea ini. Menurut para pengamat politik, penyelidikan terhadap kasus ini akan mempengaruhi pemilihan Presiden Korea Selatan yang akan diselenggarakan Desember mendatang. Para bintang Hollywood menghadiri pemutaran perdana film White Oleander yang dibintangi Michelle Pfeiffer, Robin Wright dan Renée Zellweger. Film ini diputar serentak di Amerika Serikat mulai 11 Oktober. Para bintang kondang menghadiri pemutaran perdana film White Oleander yang antara lain diperankan aktris Prancis ternama Michelle Pfeiffer. Aktris Alison Lohman memerankan Astrid, seorang gadis yang kehidupannya menjadi porak-poranda begitu ibunya dipenjara dengan tuduhan pembunuhan. Astrid kemudian pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lain. Perjalanan hidup yang berat justru menjadikan gadis muda yang tangguh dan mandiri. Lohman menyukai perannya sebagai Astrid karena peran itu cerminan pengalaman hidupnya sendiri. Lohman dapat merasakan rasa cintanya pada ibunya, karena dalam kehidupan sehari-hari ia memang memuja ibunya. Kisah yang diangkat dari buku berjudul sama karangan Janet Finch ini juga menampilkan Michelle Pfeiffer yang memerankan ibu Astrid yang berperangai kompleks. Menurut Pfeiffer, ia harus berjuang keras untuk memerankan karakter sebagai ibu agar tidak tampak satu dimensi. Pfeiffer pun mencintai ibunya dan ia merasa sebagian sifat ibunya yang pencemas dan serius menurun padanya. Tetapi yang terpenting, ia baik hati. Renée Zellweger memerankan tokoh Claire, salah seorang tua angkat Astrid. Karakter Claire bertolak belakang dengan karakter tokoh yang diperankan Pfeiffer. Namun demikian, ia berperan penting dalam perkembangan Astrid, dari gadis kecil menjadi wanita dewasa. Menurut Renée, memerankan karakter Claire ibarat menggambarkan dikotomi yang menarik antara kelemahan dan kekuatan. Claire memperoleh kekuatannya dari memberi, namun ia tidak dapat memberikan dirinya. White Oleander diputar di seluruh bioskop di Amerika Serikat mulai 11 Oktober. Setelah pariwara berikut kami akan kembali dengan laporan dari dunia olahraga bersama rekan Aiman Wicaksono. Nantikan laporannya setelah pesan-pesan berikut ini. Intips, informasi dan tips tayangan beragam dan informatif. Beragam informasi para selebritis dirangkai dengan aneka tips menarik. Info pengobatan alternatif menyatu dalam Intips. Informasi dan tips dipersembahkan oleh. Udah yakin kalau itu Mama Lem memangnya bagus. Mama Lem. Seperti biasa, rekan Aiman Wicaksono telah hadir di studio untuk menyampaikan sejumlah informasi dan peristiwa dari dunia olahraga. Selamat pagi Aiman. Ya, selamat pagi Ina, selamat pagi Iwan, selamat pagi pemirsa dan salam olahraga. Ya, Aiman, berita olahraga apa saja yang akan diberikan pagi ini? Ya, dari Asian Games ada taekwondo dan selancar angin dan ini agak horor, rencana pembunuhan Gus Hiding, pelatih tim nasional Korea Selatan. Yang asal Belanda itu ya. Betul. Ya. Silakan. Silakan Aiman.
Pemirsa, dari 4 taekwondoin putri Indonesia yang berlaga di Busan, Yuwana Wangsa Putri nampaknya sangat berpeluang merebut medali di kelas fly putri 47 hingga 51 kg. Sementara Basuki Nugroho yang akan tampil di kelas welter diuntungkan oleh undian di kelasnya. Salam olahraga untukmu bangsaku. Pemirsa, pagi hari ini setelah berhasil merebut perunggu kemarin, taekwondoin Indonesia kembali akan tampil di Gudok Gymnasium. Mereka adalah Sinta Berliana Heru, Yuwana Wangsa Putri, Satrio Rahadani, dan Basuki Nugroho. Dari keempat taekwondoin kita itu yang punya peluang untuk masuk ke babak perebutan medali adalah Yuwana Wangsa Putri yang akan turun di kelas fly putri 47 sampai 51 kg dan Basuki Nugroho yang akan tampil di kelas welter. Baik Yuwan maupun Basuki diuntungkan oleh undian di kelasnya masing-masing. Besok 4 orang yang sangat berpeluang kalau lihat dari drawing dari Yohan sama Basuki. Mereka dapat bye dan menunggu kayaknya yang agak-agak bisa diimbangi. Mudah-mudahan bisa sampai final juga. Tapi bukan berarti dua taekwondoin lainnya tidak punya peluang. Sinta Berliana Heru yang turun di kelas welter putri 67 kg harus langsung berhadapan dengan taekwondoin Cina yang pernah mengalahkannya di Pra-Olimpiade 2 tahun lalu. Sinta mungkin berpeluang juga tapi agak-agak berat juga karena Cina juga dulu pernah ketemu di Pra-Olimpik dia. Sedangkan sekarang ini mungkin ya kondisinya kita belum tahu. Mudah-mudahan Sinta juga bisa berbuat yang terbaik. Demikian juga Satrio Rahadani yang akan turun di kelas fly putra 58 kg. Lawan berat akan menghadang di per-8 final. Satrio mudah-mudahan bisa sampai per-8 final, dia bisa ketemu sama Korea. Mungkin mudah-mudahan kayak sekarang mereka harus all-out juga. Apalagi keempat taekwondoin yang turun ke Matras hari ini adalah nama-nama besar di tanah air yang diharapkan menambah perolehan medali kontingen Indonesia. Alam sudah memulainya di Gudok Gymnasium kemarin, diharapkan keempat seniornya bisa melebihi prestasinya. Dari Gudok Gymnasium Busan, Gita Suwondo, Anang Muanis melaporkan. Salah seorang penyumbang medali emas kontingen Indonesia di Asian Games Busan 2002, Oke Sulaksana, melakukan tradisi tidak resmi, yakni membuat cetakan tangan di halaman International Village, Busan, Korea Selatan. Salam olahraga untukmu bangsaku. Pemirsa, salah satu hal yang istimewa dari seorang pemenang medali emas adalah hand printing yang akan dipajang di International Zone untuk selamanya. Dan atlet kita, Oka Sulaksana, adalah atlet pertama Indonesia yang merasakan hal tersebut di Asian Games 14 Busan. Lewat upacara kecil-kecilan yang tidak resmi yang sudah menjadi tradisi di atlet village setiap kali sang atlet merebut medali emas dan hendak pulang ke negaranya, itulah yang dilakukan oleh pria yang sukses mempertahankan gelar Asian Games di cabang olahraga selancar angin ini. Oka Sulaksana, perebut medali emas kedua Indonesia yang akan pulang kembali tanggal 11 Oktober, mendahului rekan-rekan lainnya, tentu sangat bangga dengan kesempatan pertama bagi atlet Indonesia ini. Ya, saya sangat bangga sekali ya bisa menyumbangkan yang terbaik buat Indonesia. Ya, senang lah. Untuk menjadikan cetakan tangan yang sempurna akan diperlukan waktu 10 hari. Jadi 10 hari mendatang setelah Asian Games usai, cetakan tangan Oka akan menghiasi halaman International Village di Atlet Village untuk selamanya. Ya, saya juga sangat mengharapkan buat kontingen yang lainnya itu agar ya saya ikut berdoa agar kita itu bisa mencapai emas yang lainnya. Jadi, jika suatu saat nanti Anda jalan-jalan ke Busan dan singgah atau membeli salah satu kompartemen di Atlet Village ini, jangan lupa jalan-jalan ke Atlet Village Hand Sprinting Gold Medal Area ini. Tempat di mana salah seorang anak bangsa memberikan kontribusinya untuk kemajuan Indonesia. Dari Atlet Village, Gita Suwondo, Anang Muanis melaporkan. Dan pemirsa, berikut klasmen sementara perolehan medali Asian Games Busan 2002.
Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2002, Gus Hiding, saat ini tengah mempertimbangkan apakah perlu meninggalkan klub yang sedang ditanganinya, yakni PSV Eindhoven, menyusul adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hiding mengatakan hal itu pada salah satu harian olahraga di Spanyol saat tim asuhannya atau PSV Eindhoven melakukan pertandingan persahabatan dengan klub Divisi 2 Spanyol Las Palmas. Hiding mengatakan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepadanya benar-benar membuatnya tidak nyaman dan ingin meninggalkan PSV secepatnya. Menurut Hiding, ancaman pembunuhan terhadap dirinya berupa peluru yang dikirimkan melalui pos secara berkali-kali merupakan tindakan yang serius dan tidak main-main. Hingga kini tidak diketahui pihak mana yang menginginkan kematian Hiding, namun yang pasti dalam surat ancaman terakhir yang diterima Hiding, para pengancam menekankan PSV Eindhoven dilarang menang apalagi meraih trofi sukses Liga Champions tahun ini. Tim manajer klub Sunderland, Howard Wilkinson, menyatakan optimis dapat mengangkat nama besar Sunderland di tengah-tengah gejolak pemilihan dirinya sebagai tim manajer Sunderland yang baru menggantikan Peter Wright. Setelah terpilih sebagai tim manajer yang baru menggantikan Peter Wright yang telah hengkang dari Stadion of Light Sunderland, Howard Wilkinson mengaku optimis dapat mengangkat klub tersebut menjadi salah satu klub yang perlu diperhitungkan. Menurut Wilkinson, sejak terpilih sebagai tim manajer Sunderland, segala perasaan seakan bercampur menjadi satu, emosi, senang, dan lain-lain. Namun jauh dari itu semua, tegas Wilkinson, motivasi utama berada di Sunderland adalah bertindak yang terbaik demi kemajuan Sunderland. Di balik terpilihnya Wilkinson menjadi tim manajer Sunderland yang baru, sejumlah pemain Sunderland menyatakan tidak mendukung keberadaan Wilkinson dan menyangka Wilkinson adalah orang bertanggung jawab atas hengkangnya atau mundurnya mantan tim manajer Sunderland terdahulu, Peter Wright. Sementara itu dilaporkan menghadapi pertandingan penyisian Piala Eropa 2004 melawan Slovakia, tim nasional Inggris diharapkan tidak menganggap sepele penampilan kesebelasan tersebut dan lebih mewaspadai penampilan Zillard Nemeth yang dianggap sangat berbahaya. Menurut pemain bertahan Gareth Southgate, cederanya beberapa pemain seperti Sol Campbell, Paul Scholes, dan lain-lain tetap hal yang harus dicermati. Ya, demikian laporan dari dunia olahraga untuk pagi ini. Rekan Iwan Malik dan Ines Sujono akan segera kembali dengan sejumlah laporan penting dan menarik yang tentunya setelah pariwara berikut ini, dan salam olahraga. Pemirsa, kini kita kembali ikuti sejumlah informasi penting. Silakan Nina. Terima kasih. Pemeriksaan terhadap harta kekayaan Jaksa Agung M.A. Rahman terus berlanjut. Tim pemeriksa khusus KPKPN kemarin meminta keterangan 3 orang saksi yang mengetahui asal-usul tanah dan rumah mewah di Geraha Cinere milik keluarga M.A. Rahman. Tim pemeriksa khusus KPKPN hari Kamis memeriksa 3 orang saksi berkenaan dengan rumah mewah milik keluarga Jaksa Agung M.A. Rahman di Geraha Cinere. Mereka adalah Hussein Tanoto, Petrus Balapationa, seorang pengacara, dan Suryo Tanoto yang disebut-sebut sebagai maklar perkara. Hussein selaku pembeli mengakui membayar tunai rumah di Geraha Cinere, Depok senilai 950 juta rupiah dengan cara angsur selama 3 bulan. Pengakuan Hussein ini bertentangan dengan keterangan putri M.A. Rahman Khairunisa yang menyebutkan rumah dibeli dengan separuh uang tunai dan separuhnya lagi dengan peralatan dokter gigi. Hussein, pemilik perusahaan jasa TKI PT Nusa Sinar, mengaku kenal Rahman ketika menjabat asisten intel Kejaksaan Tinggi di Medan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Tim Pemeriksa Khusus KPKPN Rujuan Dartono, Hussein membeli rumah tersebut akhir tahun 2001 dan diberikan kepada anaknya. Tetapi Pak Yusintan belum bisa membuat akte itu karena beliau masih memikirkan mau kepada siapa tanah ini, rumah ini mau diberikan, karena anaknya beliau itu 9. Pak Sultan anaknya 9.
Nah ini baru mikir, ini nanti akan saya berikan pada siapa, yang penting saya beli dulu. Sementara itu, usai diperiksa, Petrus Balapationa mengaku bekerja bagi Kito Irhamni untuk menagih utang ke Rahman. Kito kini sebagai jaksa administratif di Kejaksaan Agung. Menurut Petrus, Rahman membayar lunas utangnya sebesar 300 juta rupiah untuk mengganti uang talangan Kito sebesar 320 juta rupiah untuk membeli tanah di Geraha Cinere. Petrus mengakui bertemu Kito pertama kali pada tanggal 11 Desember 2001. Dan setelah selesai menagih penjualan marmer, saya ditunjuk oleh Kito Irhamni untuk menagih uangnya ketika dipergunakan menalangi pembelian tanah. Yang saya tagih dari Pak Rahman pada waktu itu 300 juta dan semua sudah dibayar. Ketika melunasi utang, Rahman mengirim kasirnya Najib At-Tamina yang bertemu Petrus di Hotel Mulia. Petrus menolak menyebutkan komisi yang diterimanya dari Kito. Saksi lain Suryo Tanoto putra Hussein Tanoto yang ikut diperiksa tiba di kantor KPKPN sekitar pukul 15 sore tadi. Bayu Sugarda dan Ruby Majid melaporkan. Sementara itu, Suryo Tanoto menolak berkomentar seusai memberikan keterangan kepada KPKPN Kamis malam. Tanoto dimintai keterangan sehubungan tuduhan Jaksa Agung M.A. Rahman bahwa Suryo adalah makelar perkara. Pada 2 Oktober lalu, M.A. Rahman yang dimintai keterangan KPKPN seputar kasus kepemilikan rumah mewah di Cinere menjelaskan bahwa Suryo Tanoto dan Najib At-Tamina terlibat makelar perkara di Kejagung. Salah seorang tim pemeriksa, Winarno Zen, menyatakan Suryo Tanoto membantah tuduhan dirinya adalah caro perkara. Suryo juga membantah keterangan saksi lainnya bahwa dia telah membayar uang sebesar 5 juta rupiah untuk biaya desain rumah di Cinere. Kedekatan Suryo Tanoto dan M.A. Rahman hanya sebatas hubungan saudara karena mereka telah lama saling mengenal saat M.A. Rahman pada 1986 bertugas di Medan. Menurut rencana, hari Jumat KPKPN akan meminta keterangan Jaksa Administrasi Kito Ikrami dan Puji Santoso. Sementara itu, Jaksa Administratif Kejaksaan Agung Kito Irhamni mengaku disudutkan oleh pihak jajaran Kejaksaan Agung. Kepada pers kemarin, Kito menduga akibat kasus M.A. Rahman, ia dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Liat di Bangka Belitung sebagai Kepala Seksi Perdata dan Bantuan Hukum yang berada di kelas 1B. Padahal di Jakarta ia sudah menjadi Kepala Seksi dan berada di kelas 1. Kito mengaku sekitar 7 bulan lalu ia diberi uang sebesar 300 juta rupiah dan dijanjikan promosi jabatan oleh M.A. Rahman sebagai imbalan penyelesaian masalah rumah di Cinere. Bang, 300 mas. 300 juta. Sebelah kanan saya Bapak Petrus Balapationa. Waktu itu dengan uang 300, saya disuruh menyelesaikan bahwa masalah ini selesai. Selesai Pak, jangankan 100 nggak apa-apa, selesai. Daripada enggak. Tapi itu berkas-berkas saya minta. Loh jangan, belum lunas kok. Kalau tanda tangani apa, saya tanda tangani Pak. Karena beliau tadi malam ngomong dengan saya. Sudah toh dianggap selesai aja toh. Tetapi toh, kamu sebentar lagi, sebulan 2 bulan, kamu saya tarik ke sini. Lepas itu kamu jadi Kajari Depok atau Kajari mana. Waduh Pak, saya nggak muluk-muluk, yang penting ditarik di sini. Pak, itu yang ngasih kalimat itu Pak Rahman langsung Pak? Pak Rahman langsung di rumah kediaman beliau. Kapan itu Pak? Waduh Pak, itu sudah kira-kira 7 bulan apa 6. Nah, penegasannya Pak, artinya Pak Rahman menjanjikan kalau Bapak utang itu dibayar 300, Bapak akan dipromosikan dari Kajari atau? Iya. Tahu-tahu setelah beliau Jaksa Agung, baru mau melunasi tanahnya dulu Pak. Kurang 40 juta. Kalau sudah tanah dulu, bangunan itu gampang Pak. Ya udah toh jadikan Khairunisa. Langsung jadikan Khairunisa. Setelah pariwara berikut kami akan segera kembali dengan laporan rekan kami Steve Dumon mengenai gempa yang baru saja terjadi di Papua. Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan bisik-bisik, bicara. Jadi lu nggak bawa lari tapi dituduh bawa lari anaknya? Kurang ajar. Salah sambung. Orang gila, malam-malam gini mainin klakson. Tua
tua kok nekat. Itu namanya Betawi itu. Izinkan saya untuk terlibat dalam pembicaraan. Dengan air garam. RCTI Spektakuler kembali mengguncang Asian Games 14, event olahraga 4 tahunan paling akbar di Asia. Merah Putih, perjalanan para atlet menuju prestasi. Busan Akhir Pekan, kegiatan para atlet mengisi akhir pekan. Pertandingan dari arena ke arena, Busan 2002. Warna Asian Games, seputar atlet dan komentar keluarga. Fokus Busan, serba-serbi dari laporan aktual dari Busan. Kuis interaktif 3 menit, Sambuma. RCTI, saluran Asian Games terlengkap.